Ini rekaman Sat Ciao di pemakaman Sabo Kingking di kota Palembang. Ini bagian kedua rekaman kita, eksplorasi mistis, perjalanan di kuburan, di tempat angker yang dianggap angker, tempat sepi, tempat menyeramkan. Saya menggunakan HP yang senternya Asus X00DDB, dan HP utama untuk merekam adalah Samsung A7 2018. Video yang sebelumnya durasi 30 menit dan ini kelanjutannya, bagian yang kedua. Di sini ada, karena dekat dengan area pabrik, sehingga kemungkinan terdengar juga suara pabriknya kan. Apakah terekam di kameranya di video ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gak tahu ya, saya sudah belum ya kesini ya. Mungkin belum ya. Assalamualaikum. Saya berharap motor dalam keadaan aman kan? Amin. Permisi. Assalamualaikum. Ya, kalau dinilai ini jelas kualitasnya lebih rendah. Keangkeran, keseremannya, kengeriannya lebih rendah dibanding Puncak Sekuning dan apalagi dengan Talang Kerikil, kuburan Chinese. Kalau di situ jelas lebih terini angker kan. Hati-hati kan jalan kan, takutnya terdapat apa gitu rintangan. Ini kan soalnya alam nih, ini pohon, kita nggak tahu kalau berjalan di sini gimana keadaan ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tayangan kan untuk kalian semua. Ini di kuburan. Ada objek yang bergerak. Apakah binatang, hewan apa gitu? Kalian kan ingin tahu suasana di kuburan seperti apa? Ya ini suasana di kuburan tuh seperti ini, sendirian. Apalagi di pemakaman Talang Kerikil, kuburan Cina, masuk di dalam hutan di komplek tersebut. Hanya orang-orang yang menjalani, yang praktek, yang tahu. Yang tidak praktek, manalah dia tahu. Orang-orang yang praktek itu, yang menjalankan itu, yang paham. Saya juga kemarin baca-baca materi. Misalnya gini. Orang, kalau kamu mau tahu di dunia medis ya. Kalau kamu mau tahu di dunia medis itu, orang-orang yang mengenai kualitas obat, kamu
Dokter-dokter itu bahkan mereka sendiri tidak tahu loh. Mereka tidak tahu kualitas obat yang mereka beri kepada pasiennya, itu mereka nggak tahu. Karena mereka nggak pernah nyicip, nggak pernah makan. Ini apa ini? Kok ada kayak gini? Ini apa ya? I don't know what this is. Aduh, sorry, kasur. Maafkan. Nggak nge kan? Gue pikir kuburan ini. Ada apa gitu? Ini kasur loh. Kasur ini nih, kasur nih. Nih. Ini kasur. Saya baru tahu nih. Oh, ini ya keadaan di kuburan tuh kayak gini ya. Apakah di situ ada sesuatu, sosok? Apakah di balik ini? Kita lihat ya di balik ini ya. Ini nih di balik ini nih. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gan. Siap. 1, 2, 3. Yeay, nggak ada kan, nggak ada. Kosong. Saciau, teacher bahasa Inggris, content creator, mystery, ghost content YouTuber, dokumentasi, dokumentasi mengajar bahasa Inggris ada, dokumentasi promosi bahasa Inggris ada, mengajak warga Palembang yang ekstrim 2020 September, 2020 Oktober di pagar Universitas IBA. Rekamannya alhamdulillah ada. Ini rumah warga ya. Kan kita nggak tahu kan kalau ini rumah warga, berarti ya kita jangan lewat sini gitu. Ya kita muter lagi, mungkin bisa lewat depan. Ini soalnya ini rumah warga nih. Ini rumah warga ini. Pohonnya baru ditebang kan. This tree had been cut by the person who cut this. Misi ini udah rumah warga ini kan. Nah ini rumah warga ini. Karena kita nggak ada pagernya, kita main lewat aja nih. Ini danaunya kan ini kan. Hati-hati kalau bisa terperosok ke dalam ini kan bahaya ini. Tapi jalannya bisa kita lihat dulu kan. Ini jalannya bisa nggak lewat sini? Sepertinya bisa kan. Cuma ya ini kita mesti hati-hati ya. Ini air, ini danau ini. Rekaman yang kedua ini diperkirakan sampai menit 30 kan. Berarti masih ada 20 menit lagi ya. Permisi. Ini kan kamu kalau ngelihat ini pohonnya besar. Ini.
Saya yang belum di Kandang Kawat Bukit Lama itu belum. Di Puncak Sekuning bagian kedua belum. Masih banyak yang belum. Semoga kesampaian bisa menghadirkan pengalaman jalan-jalan di kuburan yang bagi pecinta horor ya menyenangkan gitu. Oh, ini asapnya kan yang tadi kan orang bakar sampah kan. Nah, penampakan itu biasanya seperti ini modelnya ya. Kayak asap-asap gitu, dunia-dunia hal-hal yang gaib ya. Mana ada orang ada penampakan kuntilanak langsung, banyak orang yang YouTuber mistis. Itu palsu, itu fake, itu sandiwara. Editan, ada pocong, ada kuntilanaknya sembarangan. Gampang-gampang aja nongol. Kalau kalian kepingin tahu, ya kan? Kalian tonton channel Petualang Gaib Kang Mu sama Mbah Mijan. Itu real ya. Apalagi Petualang Gaib sama Kang Mu itu real hantunya. Kalau memang ada nampak ya itu memang beneran itu. Seperti ini kira-kira sosok-sosok yang nampak itu transparan. Tapi ini bakaran dari sampah. Dan di Indonesia, di kota Pempek ini banyak sampah. Kenapa saya bilang seperti itu? Lihat aja kalau di dekat kantor gubernur Provinsi Sumatera Selatan, 500 meter dari situ, terdapat tumpukan sampah. Ini fakta. Supaya pemerintah bisa untuk lebih baik lagi dalam menata kota, dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan ya kualitas kehidupan masyarakat. Masa bak sampah aja nggak menyediakan? Lagian juga dari sisi masyarakatnya juga kurang kesadaran ya. Kalau memang pemerintahnya belum cukup anggaran untuk bikin bak sampah, untuk menyediakan, untuk menaruh di tempat lokasi strategis bak-bak sampah, paling tidak kita masih ada pikiran gitu. Ya pokoknya ada pikiran, intinya jangan buang sampai di tempat yang sembarangan gitu, di tempat yang bukan semestinya. Kita bicara fakta. Kalau kita bicara fakta jangan takut. Kita nggak boleh takut. Ini kalau untuk diri saya sendiri ya, saya nggak takut. Karena yang saya bicarakan fakta. Kalau memang mereka dewasa bisa menerima, bersikap dengan dewasa, mereka menerima penilaian dari saya. Justru mereka mengapresiasi, oh Satjiao berbicara mengenai sistem kualitas penataan kota. Kami pemerintah Sumatera Selatan mengapresiasi kepada kamu, Teacher Satjiao. Itu kalau orangnya dewasa seperti itu. Tapi pemerintah sulit ya, negara kita memang sulit, jujur harus saya sampaikan, sulit untuk negara mengapresiasi. Beneran, serius. Juara dunia sulap itu Master Deddy Corbuzier. Juara dunia Merlin Award 2011-2012. 2 tahun berturut-turut sebagai mentalis sulapis terbaik di dunia. Tiada satupun apresiasi dari pemerintah negara Indonesia. Hebat kan? Orang-orang yang berjasa di dalam bidang
expertise. Kalau Om Deddy kan dia perbuser, dia sulap, dia mentalis. Juara dunia loh 2 kali. Merlin Award 2011, 2012. Tiada satupun dari pemerintah memberikan apresiasi. Yaitu memang, apalagi hanya seorang Sachiao. Yang saya sendiri mengklaim, ya diri kita sendirilah yang mengklaim, yang mengusahakan untuk diri kita sendiri. Karena memang buktinya juga ada. Kita sendiri itu, diri kita sendiri loh yang menyenangkan diri kita, bukan orang lain ya. Because I am not a people pleaser. Maybe you are a people pleaser, but I am not. Saya sama sekali bukan people pleaser. Balik lagi ke tadi, apresiasi. Nggak bisa, pemerintah kita dan masyarakat kita memang belum paham makna mengapresiasi suatu kebaikan, nggak paham. Kalau bergosip, bergibah, suka ngomongin rumah tangga orang, privasi orang, cepet itu trennya. Kalau bahasa Inggris ya udahlah, nggak bisa diharapin. Nggak bisa diharapin kan? Nggak apa-apa, kita campur-campur ceritanya ya. Walaupun di sini di kuburan, kita campur-campur ceritanya. Saya bahkan kemarin bulan Juni itu menyebarkan kartu nama di 4 sekolah yang saya nggak sebut, 4 sekolah terbaik di tengah posisi strategis sekolah swasta, 4 buah terbaik di kota Palembang. Tapi saya justru berterima kasih gitu. Terima kasih kepada papi mami kalian sudah memberikan kebaikan kepada putra putri kalian, menganggap kartu nama itu adalah kartu nama biasa gitu, yang tiada artinya, tiada maknanya, tiada gunanya. Ya nggak apa-apa, saya justru berterima kasih gitu ya. Kalian memang papi mami terbaik di dunia. Cinung kan binti Hasamsudin. Kalau kalian nggak percaya ini di Sabo Kingking, kalian cari makam ini, Cinung. Kalian cari kalau kalian nggak percaya. Mestinya kalau cerita-cerita kayak tadi jangan digabung-gabung di konten kuburan ya. Kalau di konten kuburan, kita berbicara ada pocong, ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada sundel kolong, ada sundel pocong. Waduh. Mana di sini yang namanya kuntilanak? Ada nggak? Hei. Hei. Mana di sini yang namanya pocong? Adakah di sini yang namanya pocong? Pocong, ada nggak? Janganlah manggil-manggil gitu ya. Jangan dong Om Sachiao. Nanti kuntilanaknya hadir gimana coba? Nanti pocongnya menampakkan diri gimana? Sepuluh menit lagi kan? Yang jelas kalau kalian berada di tempat-tempat seperti ini, kalian sebisa mungkin mengontrol ketakutan kalian. Ya,
nggak ada jalan lain ya kecuali melatih, karena keberanian itu dibentuk dari latihan. Kalian nggak, tapi jangan terlalu takut, maksudnya seperti itu. Kita tuh ya biasa aja selama kita mempunyai niat baik, datang ke suatu tempat itu dengan niat baik, niat mulia, dengan kejujuran, dengan ketulusan memberikan hal-hal yang baik, bukan mengambil yang bukan haknya, bukan memanfaatkan kebaikan orang lain. Sekali lagi saya ulangi, selama kita tidak mengambil hak orang lain, ingat, jangan mengambil hak orang lain. Selama kita tidak memanfaatkan kebaikan orang lain, ingat, jangan suka memanfaatkan kebaikan orang yang polos untuk kalian manfaatkan waktu, tenaga, pikirannya, untuk kalian manfaatkan, karena saya pernah mengalami hal tersebut. Ada orang yang seperti itu, ada. Biarkan nanti ada pembalasan dari Allah untuk orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain sehingga kehidupan orang tersebut menjadi kacau, sehingga waktunya tersita. Yang tadinya waktunya bisa dimanfaatkan untuk orang terdekatnya menjadi tersita karena dimanfaatkan, karena orang yang memanfaatkan ini artinya dia orang jahat, orang yang tidak manusiawi, orang yang tidak punya rasa kasihan. Orang seperti ini adalah penghuni neraka yang akan kekal. Yang penting kita tidak mengambil hak orang lain. Permisi, saya numpang lewat. Satu lagi yang tadi saya ingatkan untuk diri saya sendiri, minimal kita tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Siapapun orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain, awas kamu, awas. Nanti ketika kamu di alam kubur, mulai pengadilan terhadap dirimu yang sudah menzolimi orang lain, karena you dan saudara-saudara you. Ada itu. Ada kan? Ciri-ciri orangnya kalau dia di medsos, dia tidak memperlihatkan wajahnya. Itu kan. Dia cenderung tidak tersenyum. Gitu, karena orang-orang seperti itu melakukan kebaikan itu penuh dengan kemunafikan, ketidakjujuran, kebaikannya itu penuh kepalsuan, sandiwara, dan kemunafikan. Orang-orang yang seperti itu kalau ciri-ciri yang ininya, dia pandai sandiwara. Gitu. Oh ya, ada lagi ciri-cirinya. Dia tidak mudah berbaur dengan banyak orang. Nah, itu ciri-cirinya kan. Oke, itu ciri-cirinya. Orang yang tidak berbuat kebaikan murni, tulus, jujur, itu perilakunya seperti itu kan. Dia tidak bisa berbaur dimanapun. Dia hanya orang-orang tertentu yang disapanya, hanya orang-orang tertentu yang ditegurnya. Kalau seperti ini namanya, ini ceramah, bukan bikin konten kuburan. Ini ada tempat duduk kan? Om Satya duduk dulu ya, capek ya. Hai kan?
Hai kan? Hello, hello, hello. This is. Ini Om Satyao, the great man, yang di jalanan kota Palembang berdiri tentang spanduk bahasa Inggris. Banyak orang yang kepekaan edukasi dan kepekaan manusiawi di kota Palembang itu minim kan? Minim. Mereka berarti nggak paham arti sekolah, mensekolahkan putra putrinya ke sekolahan. Mereka tuh nggak paham itu tujuannya apa, nggak paham. Padahal sekolah itu berisi mengenai mengisi putra putri dan manusia untuk menjadi orang yang manusiawi, orang yang mempunyai bekal keterampilan. Bisa di sekolah itu kita pinter matematika, kita pinter untuk mengetahui rumus-rumus berekonomi, berdagang, berbagai macam keahlian ya. Mungkin nanti di sekolah itu belajar elektronik, belajar aplikasi komputer, urusan-urusan sistem komputer, perdagangan, pertambangan. Ada banyak hal. Kita enggak, ilmu itu luas ya. Ada yang bisa di seni, tertarik di kesenian. Karena saya nggak bawa senter kan. Kalau di kuburan ini dinilai angker menurut saya kalau 0 sampai 10. Ini ya yang jelas ini 5 atau 6. Ini tiada angker karena di sini banyak lampu-lampunya juga cukup, ini memadai ya lampu-lampunya di sini, sehingga aman di sini untuk siapapun yang konten creator di kota Palembang. Di sini aman. 5 atau bahkan nggak sampai 5, di sini 4 lah ya nilainya. Dari skor tertinggi 10, apalagi 9-10 itu dimiliki oleh Talang Krikil. Puncak Skuning masih saya nyatakan masih di kisaran 7. Kalau di Talang Krikil itu antara 9-10. Kamar mayat itu 9-10. Rumah sakit terbengkalai itu 9-10. Kita minum dulu kan. I'm sorry, kualitas suara saya bukan penyiar radio. Saya bukan seorang vokalis. Saya dulu pernah belajar vokal. Meskipun begitu ya, pernah dulu. Karena mama saya peduli. Kalau papa saya, dia peduli anaknya 3, semuanya di les, walaupun bukan les privat, semuanya dileskan. Datang ke tempat les, dileskan. 3 kami ini, semua kami dileskan kan. Itu kehebatan papa saya yang jarang dimiliki oleh orang tua yang lain. Gitu. Minum kopi di kuburan. Saya untuk seminggu ke depan
kecuali Senin, Rabu, Jumat di arah Kenten City di kota Palembang. Saya selain dari itu kemungkinan malam saya nggak promosi malam kan, karena terdapat sesuatu hal. Saya yang belum bisa memasuki tempat sepi itu rumah kan, walaupun rumah ya, rumah terbengkalai, apalagi rumah sakit terbengkalai. Hutan yang benar-benar hutan itu saya belum bisa memasukin. Level keberanian saya, kesiapan saya, termasuk juga waktu, itu tidak memungkinkan. Balik ini mandi, makan. HP ini juga perlu dicas dua-duanya. Sekian kan, ambil kebaikan dari Om Sachiao yang baik-baik, yang bagus-bagus. Berani, berjuang, bersemangat. Sachiao 33 tahun, guru bahasa Inggris di kota Palembang. Banyak orang yang merendahkan saya, banyak orang yang menghina saya, banyak orang yang mengabaikan saya. Ya, pada sebenarnya mereka butuh saya. Mereka butuh untuk putra-putrinya belajar bahasa Inggris, itu mereka perlu. They need English. Who doesn't need English? Who doesn't need English? Siapa yang tidak butuh bahasa Inggris? Hanya orang-orang yang tinggalnya di bawah tanah. Siapa? Ya orang yang udah mati kayak gini di kuburan ini nggak butuh bahasa Inggris. Ini di Indonesia, siapapun butuh bahasa Inggris. Untuk putra-putrinya, untuk keponakannya, untuk cucunya, itu semua butuh, perlu. Exactly. We talk the truth. We talk honest. Kita honest, kita jujur. Jangan bohong. Orang-orang yang itu mereka tuh sebenarnya mereka butuh. Karena terlalu banyak pengaruh ya, pengaruh TikTokan, pengaruh viral-viral tidak jelas, pengaruh tayangan dan apapun itu, karena kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat A, B, C dan lain-lain mengakibatkan bahasa Inggris ini nggak terlihat lagi. Padahal ini penting. Penting, saya sudah tahu persis sifat masyarakat orang di kota di sini. Saya tahu kan, yang mana kebaikan yang asli, kebaikan yang murni, kebaikan yang tulus, dan yang mana orang-orang yang berbuat baik sandiwara, penuh kepalsuan, penuh kemunafikan. Kita sebagai orang yang jujur, orang yang berbuat tulus, murni, kita hidupnya lebih tenang. Dan pahala itu ada. Kita sudah berjuang untuk kebaikan. Om Sachiao ketika berdiri bentang spanduk itu 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600 orang yang melihat Om Sachiao diundang oleh Om Sachiao itu. Sachiao mendapatkan hadiah dari Tuhan. Sudah pasti, bukan di dunia, di kehidupan di akhirat. Orang tua saya juga mendapatkan bagian dari pahala kebaikan saya untuk mama papa saya. Demikian, ambil yang baik-baiknya. Berjumpa lagi lain kali.
Kita berlomba di dalam kebaikan. Ada banyak hal, yang penting kita bersyukur. Bertanggung jawab. Thank you. Thanks for your time. Thanks for watching.